Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 ditutup menguat 0,9%, tutup di 7257. Tapi beberapa hari terakhir ya, 4 hari terakhir masih di dalam range candle hari Senin 5 Agustus 2024. Dan di hari Jumatnya IHSG berhasil membuat penutupan atau closing atau candle weekly jadi candle yang panjang, ekor bawahnya bodinya cukup kecil meskipun merah gitu ya, menandakan ada tekanan buyer di sini. Harapannya dalam waktu dekat atau yang nggak dekat-dekat banget nggak apa-apa ke 7400-an ya, harapannya gitu. Paling enggak kalaupun masih terkoreksi lagi nggak turun ke bawah 7000, harapannya gitu, ataupun ya bergerak terbatas gitu masih oke lah ya. Karena kalau kita lihat sampai sekarang faktanya area 7350-an memang masih alot, belum berhasil di breakout gitu sih. Jadi memang masih ada peluang IHSG ke bawah 7200 lagi, tapi mudah-mudahan seturun-turunnya IHSG dalam waktu dekat nggak ke bawah 7000. Karena kalau ke bawah 7000 ya arahnya balik lagi tuh 600-600-an lagi gitu. Oke, lanjut kita bahas saham-saham yang masuk ke dalam watchlist. Ada mana nih? Nah, ini dia. Ada beberapa. Pertama, Astra Jumat kemarin doji candle tutupan menguat sih ya, menguat 0,4% di 4760 dan belum nyamperin 4800. Masih ada peluang ke 4800 dikit lagi dan mudah-mudahan berhasil di breakout. Breakoutnya sih mudah-mudahan ke atas 4830 ya. Jadi si Astra buat yang masih punya barang di hold nggak masalah. Kalau mau pasang trailing stop pasang di 4700 nggak apa-apa. Itu ya, kasih toleransi dikit. Kemudian Bevin mudah-mudahan berhasil breakout 950-an lah. Dan kemarin sempat ada rekomendasi beli di berapa nih ya? Di 845 ya, tapi belum kalau misalnya ngantrinya baru tanggal 6 belum dapat barang berarti. Tapi kalau udah ngantri sejak di tanggal 5-nya atau 6 sore atau 6 pagi, 6 sore 5 pagi sebelum market jalan, atau ya beli waktu koreksi di tanggal 5 itu harusnya udah punya barang. Nah buat yang udah punya barang di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke atas 950 ya. Trailing stopnya kasih di bawah 895, 890 nggak apa-apa lah. Kalau kena trailing stop, ngantri aja lagi 845. Lanjut ada Cepin. Kemarin melemah 1,4%. Jadi ini strategi yang pernah masuk rekomendasi. Stop loss-nya itu di bawah 5000, di bawah 4980. Intinya sih selama nggak turun dan tutup di bawah 5000 masih aman ya, disimpan aja nggak apa-apa. Kemudian DRMA kemarin menguat, masih ngikut skenario yang sempat ada di rekomendasi sebelumnya, yaitu belinya di sekitar 9,5 ya, 950-an. Selama nggak ke bawah 900 ini masih aman disimpan. Atau kalau kejauhan jagain selama nggak tutup di bawah 940 ya. Jadi kalau tutup 935, nah exit aja, cut loss dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan nggak ke sana, mudah-mudahan malah naik ke target TP1 yaitu di 1090-1100. Ke berikutnya Excel kemarin menguat tipis 0,9%, tutup 2160. Buat yang udah punya barang ya disimpan aja dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 2070 masih aman. Ini hati-hati, harus dipasang stop loss atau dipantengin ya. Kalau maksudnya dijagain, kalau tutup di bawah 2070 exit dulu aja, atau pasang auto order elite sell langsung nggak masalah sih di 2060 atau 2070 supaya nggak miss gitu ya. Terus film
rekomendasi hari Jumat, strateginya beli ngantri di 3850 belum dapat barang ya. Tapi karena belum nyampe ke area target TP1 4260 masih bisa diantriin tuh di 3850. Area belinya ada 3 level sih, 3900, 3790 dan 3670. Jadi kemarin saya ambil di 3850 karena kalau digeser ke line chart ini jadi area neckline dari double bottom gitu ya. Area target teoretis dari double bottom ini sih udah disamperin, jadi mudah-mudahan ada koreksi ngetes area 3850-an lalu lanjut lagi ke target TP1 dari pola dari setup dominant break yaitu ke 4260 4270. Berikutnya si Inco. Nah, ini masih bisa disimpan buat yang punya barang selama nggak tutup di bawah 3610. Jadi tutupan nggak boleh di 3600 atau lebih bawah. Kalau tutup di situ di 3600 atau lebih bawah, exit aja dulu ya. Buat yang belum punya barang, mau beli silakan, mau mantau dulu silakan. Si Inco ini akan lebih menarik kalau berhasil breakout 3840, apalagi tutup di atas 3840 tuh cakep, akan ada setup CB1 yang bagus sekali. Itu ya. Lanjut ada INKP. Kemarin juga ada strategi, ada rekomendasi juga. Ini sih udah kebeli ya, karena belinya di 8150 di pucuk, di high-nya hari, berarti dapatnya pas hari Kamis waktu bikin high. Nggak apa-apa, masih aman disimpan selama nggak ke bawah 7600, turun dan tutup di bawah 7600. Mudah-mudahan bisa ke target TP2 nih, ke atas 10.000 berarti ya. Setidaknya sih ke 9,5 gitu udah lumayan nih. Kalau naiknya cukup kenceng, waspada di area 9.000-9.100. ITMG ini masih buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama turun dan tutup di atas 25.325. Selama turun dan tutupnya itu masih di atas 25.300 gitulah. Kalau udah tutup di bawah di 25.300, exit aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian ada MAPA. Strategi yang ada di rekomendasi sebelumnya adalah beli ngantri di 810. Udah dapat barang, stop lossnya di 750. Buat yang udah dapat barang simpen ya, nggak masalah. Buat yang belum punya masih bisa dibeli, stop loss tetap pasang di 750-an. Estimasi target TP1 udah disamperin 840, mudah-mudahan bisa lancar ke TP2-nya di 940. Kemudian ada PTBA yang kemarin juga melemah tipis tapi masih di dalam range candle hari Senin. Buat yang udah punya barang masih aman disimpan ya, selama nggak turun dan tutup di bawah 2,5. Kok 2,5? Kasih toleransi sini loh, di bawah 2490. Jadi tutup di 2480. Kalau mau exit dulu silahkan, nggak masalah. Target TP-nya di 2770 ya, gitu. Lanjut Telkom. Strategi yang ada di rekomendasi sebelumnya adalah beli di 2820. Jadi harusnya sih udah punya barang. Buat yang belum punya masih bisa dibeli nih ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2700. Jadi ini masih cukup bertahan beberapa hari ini, masih bisa disimpan. Buat yang udah punya, yang belum punya silakan dibeli, nggak masalah. Kemudian UNTR saya masih nungguin di 24.000 ya. Jadi sementara tunggu di situ dulu kalau minat mau beli. Stop lossnya di bawah 23.300. Kemudian lanjut ada request saham dari subscriber di kolom komen. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin tanya atau mau request saham favoritnya dibahas atau mau ada yang disampaikan, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Request sahamnya adalah Main, kira-kira gimana gitu ya. Oke, Main kalau dari trennya naik sih, jelas lah ini naik. Kemudian pullback terakhir sebelum dia naik bikin puncak di
920 yaitu 780. Kemarin udah diambil pullback terakhirnya, artinya sudah ada inducement, sudah ada sudah dimulai retracement gitu ya. Jadi buat yang punya barang si main, apalagi ini kemarin volumenya gede ini ya, waktu merah melemah 9,7%. Cuman buntut bawahnya juga panjang, kurang lebih sama lah ini. Body sama ekor bawahnya si candle tanggal 9 ya. Kalau misalnya masih mau hold, hati-hati, kok saya salah klik nih. Hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 790 nih. Berarti ada dominant break, ada potensi lanjut terkoreksi, artinya retracement dari uptrend yang pernah terbentuk. Low validnya di mana? Low validnya ada di sini. Berarti trading range-nya antara 575 sampai 920. Itu sih ya. Area 670 bisa jadi area menarik untuk diperhatikan jika si main lanjut terkoreksi. Ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk tanggal 5 untuk tanggal 12 Agustus 2024 ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada, dan Bapak Ibu juga langsung bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Akra. Jumat kemarin menguat 2,1% nih ceritanya. Kalau kita lihat struktur marketnya ya masih downtrend sih ya. Masih downtrend. Cuman di sini yang saya suka adalah pertama Akra ngetes area danger zone support nih, area hijau-hijau di weekly lagi supportnya. Terus mantul. Memang beberapa hari terakhir, 4 hari terakhir ya, Selasa sampai Jumat masih di dalam range candle hari Senin. Jadi masih di dalam inside bar. Tapi yang saya notice adalah ketika hari Senin, Selasa, Rabu candlenya hijau, Kamis merah, Jumatnya hijau lagi, tutup di atas closing hari Rabu. Jadi kalau kita geser ke line chart, ini ada zigzag higher high dan higher low. Nah kan, ini awal tanda rebound, apalagi setelah tes area support. Dan di strategi Fibo Cuan juga ini ada setupnya juga ya, entry level 6. Strateginya simple, belinya ngantri aja dulu nggak apa-apa di 14.35. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 13.90. Kalau cuman shadownya doang di 13.85 atau 13.80 tapi tutupan 13.90 atau 1.400, hold dulu aja nggak masalah. Estimasi targetnya di sekitar 1.550-1.560 ya. Area bekas support yang di breakdown dan di tes direspon jadi resisten. Itu dia. Dan waspada juga di area bekas gap nih 1510 dan 1485 yang rupanya masih kelihatannya ya kok kelihatannya sih memungkinkan untuk masih direspon jadi resisten dan akan lebih besar peluangnya untuk breakout 1560 jika naiknya berhasil tutup di atas 1535. Gitu ya. Lanjut, setelah Akra ada ya betul. Setelah Akra ada BBTN. BBTN strategi yang ini saham pernah muncul di rekomendasi sebelumnya sih. Jadi buat Bapak Ibu yang udah punya barang masih bisa disimpan. Buat yang belum punya barang, strateginya kemarin itu beli ngantri di 12.10. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngantri di 12.10 jelas belum dapat. Tapi sempat dibahas juga boleh dibeli di 12.45. Kalau misalnya udah beli di 12.45 atau 12.40 silakan disimpan. Buat yang belum punya barang dan berminat, strateginya sekarang ini beli ngantri di 12.40 12.45 aja. Jadi boleh pasang 2 order ya, 12.10 dan 12.45.
Stop lossnya sama-sama di bawah 1175 dan estimasi target TP1 tetap di 1390 1400 itu ya. Saham ketiga ada INDF yang hari Jumat kemarin menguat 0,8%, akhirnya berhasil tutup di atas 6.200 dan malah tutup di atas 6.250. Ini cakep ya. Cakep sih. Ada inducement, jadi pullback terakhirnya udah diambil, diambil, ditembus. Artinya retracement dimulai, low di 5850 ada low valid, kemudian high validnya ada di 6750. Jadi trading range-nya dari 5850 bawahnya, atasnya 6750. Kalau breakout 6750 berarti berarti berubah jadi uptrend dari yang tadinya downtrend gitu ya. Karena kemarin tutup di 6275, jadi ini ada sinyal CB1 juga. Dan karena sudah ada retracement sudah dimulai, pullback terakhirnya sudah diambil, artinya ada potensi naik lebih tinggi ya. Kira-kira estimasi target TP1 di 6550 lah, 6550. Dan strateginya untuk besok adalah belinya ngantri aja, karena kalau beli di 6275 target 6550, stop loss di bawah 5850, risk reward rasionya jelek. Jadi strateginya ngantri aja di 6050 nggak masalah ya. Sebenarnya area entry-nya ada 3 level juga, 6175, 6050 dan 5950. Stop lossnya sama-sama di bawah 5850 closingnya. Jadi selama nggak tutup di bawah 5850 masih bisa di hold. Estimasi target TP1 6550 lah. Ini ada area gap yang belum dites juga. Jadi mudah-mudahan berhasil nutup gap ke 6500 gitu ya. Bapak Ibu yang minat silahkan bikin ordernya, boleh 3 level, boleh pasang di 6050 tok. Stop lossnya sama-sama di bawah 5850, pasang pakai auto order elite sell boleh di 5800 nggak masalah, kasih toleransi gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok dan beberapa saham yang masih masuk ke dalam list. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan SPAR order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasakan manfaat dari video kami, silahkan klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.